Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif fikih praktis ilmu waris, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah sekretaris dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dagi Tangaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Fatwa TV Jakarta guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala, dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Ahlan bik. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Mengikuti Islam, azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskur ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, ada pepatah mengatakan buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena tanaman ditanam di areanya dia. Pepatah ini sebetulnya banyak disampaikan berkaitan dengan orang tua dan anak. Apa yang ada pada diri anak, ini gambaran kita sebagai manusia, itu adalah manifestasi dari kedua orang tuanya, gambaran dari orang tuanya. Walaupun ini bukan harga mati dan hukum yang pasti. Kenapa? Satu hal yang harus kita sadari bahwa berkaitan dengan masalah orang tua dalam mendidik anaknya. Ini pertama berkaitan hidayah Allah pastinya. Ya. Hidayah itu memang di tangan Allah. Manusia, orang tua punya kewajiban untuk berdoa dan berusaha. Berarti yang kedua adalah
mendidik dan mengarahkan anak itu adalah kewajiban orang tua. Orang tua wajib mendidik anaknya, bahkan melebihi dari segalanya. Ini prioritas utama dari perkara-perkara dunia. Banyak orang tua yang hanya memfokuskan diri dengan masalah duniawi saja. Yang penting kebutuhannya dicukupi duniawi. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu kebutuhan ukhrawi. Pendidikan dia itu kurang diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan mendidik di sini? Kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendidik itu diartikan adalah perubahan kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu secara umum. Ya. Jadi perubahan perilaku yang kepada yang lebih baik. Berarti kalau kita Muslim berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka pendidikan di sini adalah pendidikan yang mengarahkan perilaku anak, mengarahkan akidah perilaku anak menuju apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mendidik sesuai dengan selera kita, tapi mendidik sesuai dengan apa yang dicantumkan, digariskan di dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sinilah Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Allah pun mengatakan muru auladakum bis salati. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, Allah di dalam Al-Quran sebelumnya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk melakukan salat dan sabarlah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Suruh anakmu salat ketika usia 7 dan usia 10 dia tidak salat, pukullah dia dengan pukulan yang mendidik tentunya. Jadi yang dimaksud dengan mendidik anak dalam kaitan ini adalah mendidik anak-anak menuju jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mendidik mereka untuk mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, Nabi Yakub mengatakan kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, sepeninggalku nanti bagaimana ibadah kalian. Nah, inilah yang ditanamkan. Bukan kalau gede mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, oke lah, ini perkara dunia. Tapi ada yang lebih penting yang harus ditanam kepada anak-anak oleh kedua orang tuanya. Apa itu? Nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tertanam dalam kepribadian mereka. Baik sebagai akidah, ibadah, akhlak. Dan inilah investasi yang luar biasa. Tentunya dimulai oleh dengan siapa? Qu anfusakum. Mulailah dari diri Anda, wahai orang tua. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang saleh dan salihah dan diberikan kekuatan, kesabaran untuk mendidik anak-anak kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sehingga mereka menjadi anak-anak saleh dan salihah sepeninggal kita semuanya. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniai kita anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, begitu Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. 6.
Ya Ustaz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz? Ya, fadhal. Pertanyaan pertama via website dari Bahtera Nedi di Riau, Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Istri Ana dibelikan bapaknya beberapa bidang tanah dengan nama istri Ana di surat tanah tersebut. Sekarang bapaknya sudah meninggal dunia. Apakah tanah tersebut menjadi warisan atau untuk istri Ana ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan oleh Bahtera di Riau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kita menjawab pertanyaan berdasarkan redaksi yang masuk. Ya. Istrinya mendapatkan hadiah, dibelikan tanah oleh orang tuanya, dan sertifikat tanahnya sudah dirubah menjadi nama sang anak ini. Apakah ini menjadi milik anaknya? Jawabannya iya, berdasarkan pertanyaan ini. Ya, iya, itu sah menjadi milik istri Anda, dan itu menjadi milik pribadi istri Anda, karena itu adalah pemberian yang sah dari orang tua Anda. Hibah itu adalah sedekah. Ya, hibah itu adalah sedekah. Ya, sedekah kalau sudah diberikan ya tentu akan menjadi milik si penerimanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ih. Orang yang ngasih hibah lalu diambil kembali, maka itu seperti anjing yang muntah lalu dia jilat kembali muntahnya. Na'udzubillah. Ini menunjukkan wajhul istidlal, pendalilannya menunjukkan bahwa seseorang yang telah memberikan hibah, maka hibah yang telah diberikan itu sepenuhnya menjadi milik penerima hibah dan tidak boleh diambil kembali. Barakallahu fiik. Insyaallah. Tim Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Bahtera Nedi di Riau, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan kedua via website dari Henry Kifli di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kaum muslimin Allah jaga dalam kebaikan. Allahumma amin. Seorang ayah sebelum meninggal mewakafkan tanahnya. Masih ada istri, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tidak ada harta lain yang ditinggalkan dan tidak ada hutang. Di antara anak ada yang tidak setuju sepeninggal ayahnya. Anak tersebut bermaksud menjual kepada orang lain yang mau berwakaf. Uang penjualan akan dibagi seperti waris. Pertanyaannya, apakah boleh dijual oleh anak tersebut dan kita membelinya ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Henry Kifli di Bekasi yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ini pertanyaannya banyak biasnya. Yang ditanyakan adalah wakaf. Ya, ayahnya memberikan tanah wakafnya. Ya, saya hanya menjawab yang saya nilai ini jelas saja. Ya, si ayah mewakafkan tanahnya, lalu anak-anaknya tidak setuju dengan wakaf itu. Ya, sehingga anak-anaknya ingin membeli kembali. Yang perlu kita fahami di sini para jamaah adalah apa yang dimaksud dengan wakaf itu. Ya, wakaf itu adalah antara manfaat dengan barang atau fisik, kan begitu ya. Kita punya tanah, ada bentuk tanah, ada manfaat dari tanah itu. Ya. Wakaf itu adalah penggunaan, izin penggunaan dari lahan tanah dengan larangan untuk menjual tanah itu. Itu namanya wakaf. Jadi wakaf itu adalah penggunaan
dari barang yang diwakafkan. Manfaat penggunaan, manfaat dari barang itu. Adapun barang fisiknya, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Contoh tanah tadi, diwakafkan tanah, maka manfaat dari tanah itu yang boleh dipakai. Umpama tanah diperuntukkan untuk pembangunan masjid, atau tanah mau dipakai untuk bercocok tanam, lalu hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Atau tanah mau dibangun pesantren, madrasah. Ya, itulah wakaf. Adapun tanah terus lantas dijual, tanah wakaf dijual, ini tidak diperbolehkan. Nah, inilah pengertian wakaf secara sederhana yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kalau orang tua Anda sudah mewakafkan tanah, maka Anda sebagai anak-anaknya justru harusnya bangga atas niat baik dari orang tua Anda itu. Orang tua Anda ingin mendapatkan pahala dari jerih payahnya. Orang tua Anda ingin mendapatkan manfaat dari harta yang dia kumpulkan selama ini untuk sepeninggal dia. Adapun anak-anak, dia yakini mungkin dia melihat bahwa anak-anaknya memiliki kecukupan dan bisa berusaha. Dia ingin mendapatkan pahala besar dari tanah yang dia miliki itu. Harusnya anak-anak bangga atas orang tua yang semangat untuk mendapatkan dan mengumpulkan pahala di akhirat nanti. Adapun keinginan anak-anak untuk mengambil dan menjual tanah itu tentu tidak diperbolehkan, karena wakaf tidak boleh, haram hukumnya untuk dijual. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Henry Kifli Bekasi, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya via webchat. Pertanyaan ketiga dari Ibu Yuni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Orang tua ana rahimahullah mempunyai sebidang tanah. Ketika kedua orang tua masih hidup, saya dan adik membangun gedung di atas tanah tersebut. Lantai dasar dibuat warung, lantai 2-3 dibangun kantor usaha milik adik-adik. Kami 4 bersaudara Ustadz, 2 laki dan 2 perempuan. Sekarang ini kami ingin menjual tanah warisan tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagiannya menurut syariat ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Yuni di Jakarta Barat. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Pertanyaannya sebetulnya adalah bagaimana cara pembagian warisan itu. Ini bahasan satu ilmu sendiri ini yang ditanyakan ini. Masya Allah ini. Tapi secara spesifik Anda bertanya tentang tanah yang dimiliki oleh orang tua Anda. Dan sekarang anak-anaknya ingin menjual atau membelinya. Ya, anggap kita bicara secara umum tanah milik ayahnya mau dijual. Ya, bagaimana cara pembagian warisnya? Tentu langkah yang pertama adalah Anda harus mengetahui apakah benar harta ini milik ayah Anda. Jika iya, nah berarti itu akan menjadi harta yang namanya warisan. Yang kedua, kalau gitu siapa para ahli waris ayah Anda yang masih hidup di saat ayah Anda wafat? Oh, masih hidup semua Ustadz, sampai sekarang pun hidup umpamanya. Berarti semuanya ahli waris. Kemudian yang ketiga, siapa saja mereka itu, terdiri dari siapa? Ahli waris itu pertama terdiri dari orang tua kandung dari yang wafat. Orang tua kandung dari yang wafat. Mungkin bisa menjawab umumnya orang tuanya sudah tidak ada Ustadz. Sudah pada wafat ayah ibunya. Oke, selesai. Kemudian ahli waris komponen yang kedua adalah
ahli waris dari pernikahan, yaitu suami dan istri. Berarti yang wafat ini siapa? Suami. Istrinya ada tidak? Oh ada. Berarti istrinya pasti ahli waris. Atau istri yang wafat, berarti yang dibagi warisan siapa? Warisannya istri. Oh berarti suaminya. Begitulah. Oh dua-duanya wafat. Pertanyaannya, warisan siapa yang mau dibagi? Warisan suami apa warisan istri? Oh warisan suami, Ustadz. Warisan suami. Siapa yang wafat lebih dulu? Suami apa istri? Oh istrinya wafat dulu. Ya berarti istrinya sudah nggak ada jatah warisan karena sudah wafat lebih dulu. Oh istrinya wafat belakangan, suaminya dulu. Oh berarti istrinya dapat warisan. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, apakah si pewaris yang ayah ini memiliki anak-anak? Oh iya punya anak. Anaknya laki perempuan. Oh ada laki ada perempuan. Nah, kalau ada laki ada perempuan, ya sudah Anda berhenti sampai di sini saja. Tidak usah ditanyakan lagi tentang saudara kandung. Ya, apalagi pamannya nggak usah ditanya. Sudah berhenti sampai di sini saja. Berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya istri, anak laki dan anak perempuan. Sudah cukup, nggak usah nanya-nanya yang lain lagi. Simpel kan? Nah, kalau sudah begitu, oh istri, berarti pewaris punya anak. Berarti istri, kalau suami punya anak, istrinya dapat 1/8. Punya anak laki perempuan, berarti sisanya 7/8 dibagi kepada anak laki dan anak perempuan. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Begitulah cara menghitung praktis ilmu waris. Barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Yuni di Jakarta Barat, semoga bisa difahami. Dan para pemirsa Fatwa TV juga para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama kita via telepon di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Romli Pak ya? Iya, iya. Di Sumatera ya. Silakan Bapak. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Iya. Ya. Jadi saya ini 3 bersaudara Pak Ustaz. Ya Bapak Romli, mohon maaf bisa mendengarkan dengan Ustadz via telepon saja. Untuk volume televisi bisa dikecilkan saja Pak. Iya, iya. Silakan. Iya, silakan Bapak. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Qadarullah, mungkin terputus Ustaz. Ya. Ya, silakan Bapak Romli di Sumatera jika ingin menghubungi kami kembali. Dan ikut Islam, silakan. Jika ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi line Kafin di 021 2123 2333. Silakan. Dan kita angkat kembali jika ada penelpon, silakan. Nah, terputus, kita bacakan pertanyaan lanjutan via website Ustaz. Pertanyaan dari Anita di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabaluk. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, berapa bagian warisan yang kami dapat dari harta peninggalan ibu? Di sini disebutkan bapak masih hidup, saya 4 bersaudara, diantaranya 1 laki-laki dan 3 perempuan. Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Anita di Tabalu. Tabalu tadi daerah mana? Kalimantan Selatan Ustaz. Oh, Masya Allah, Kalimantan Selatan ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya, membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Pertanyaannya, seorang ibu wafat, meninggalkan suaminya, 1 anak laki dan 3 perempuan. Ini persis seperti yang kita jelaskan tadi, bagaimana cara pembagian warisnya. Nah, berarti dalam hal ini kasusnya adalah yang wafat seorang istri. Bahasanya istri. Seorang istri yang wafat. Ya.
Kemudian yang wafat ini memiliki harta. Berarti hartanya menjadi harta peninggalan atau harta warisan. Lalu siapa ahli waris dia? Ahli waris dia di sini ada suami yang masih hidup dan anak laki dan anak perempuan. Nah, di sini mereka ini adalah ahli warisnya sudah. Tidak usah Anda bertanya lagi tentang saudara kandungnya. Kenapa? Karena di sini ada anak laki-laki yang menjadi maskotnya. Ya, jadi maskotnya adalah anak laki-laki sehingga saudara-saudara kandung tidak lagi mendapatkan warisan. Ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Karena pewaris yaitu si istri ini memiliki anak, maka si suami mendapatkan seperempat. Ya, walakum ar-rubu'u mimma taraka azwajukum. Jadi bagi para suami mendapatkan seperempat dari peninggalan istri-istri mereka. Ya, jadi suami mendapatkan seperempat dari peninggalan istri-istrinya. Kenapa? Karena istrinya memiliki anak. Ya, jadi suami seperempat. Sisanya 3/4-nya diberikan kepada anak laki dan 3 anak perempuan. Anak laki dapat 2 bagian dan anak perempuan masing-masing 1 bagian. Jadi totalnya ada 5 bagian. Jadi sisanya Anda bagi 5, laki dikasih 2, perempuan dikasih 1 masing-masing. Ya. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan kepada Ibu Anita di Kalimantan Selatan. Demikian Ibu Anita, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya masih via website. Pertanyaan dari Satya Rahadian di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ayah saya mengangkat anak seorang anak perempuan menjadi anak angkat. Apakah anak angkat memiliki hak dalam pembagian waris ya Ustaz? Di sini disebutkan ayah saya memiliki 2 anak laki-laki. Ibu saya menginginkan adik angkat perempuan tersebut memiliki bagian juga. Bagaimanakah pembagiannya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Satya Rahardian di Bandung ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Apakah anak angkat, intinya sih pertanyaannya tentang anak angkat ya. Apakah anak angkat ini dapat warisan? Pertanyaan saya, anak angkat ini sebetulnya anaknya siapa? Gitu ya. Nah, para ulama mengatakan sebab adanya waris mewarisi itu apa? Sebab adanya waris mewarisi itu adanya ikatan nasab, ada hubungan nasab keturunan. Jadi ada hubungan darah berasal dari rahim, hubungan darah itu ada, nasab namanya. Nah, ikatan nasab inilah yang menjadikan sebab terjadinya waris mewarisi. Makanya para ulama setelah itu mengurai siapa saja yang berasal dari ikatan nasab ini, dan mereka inilah yang disebut sebagai ahli waris. Nah, pertanyaan kita, apakah anak angkat ini ada ikatan nasab dengan si pewaris ini? Seringkali kita mengatakan tidaklah. Seringkali anak angkat ini ya anaknya orang lain. Ya, anak orang lain. Bahkan seringkali tidak diketahui bapak ibunya ini siapa. Mungkin dia ngambil dari panti. Atau dia tahu bapak ibunya. Yang jelas tidak ada ikatan nasab apa-apa. Nah, kalau tidak ada ikatan nasab, berarti sebab terjadinya waris mewarisi itu tidak ada. Jadi kesimpulannya, anak angkat itu bukan ahli waris. Dan tidak bisa dia mendapatkan warisan sama sekali. Kasihan Ustadz. Ya ini hukum.
ya, tidak mendapatkan warisan sama sekali. Kemudian yang kedua, karena anak angkat ini tidak ada ikatan nasab sama sekali, artinya dia bukan ahli waris, maka dia boleh, bukan berhak ya, mohon maaf salah ucap, maka dia boleh mendapatkan wasiat. Karena syarat dan ketentuan wasiat itu siapa? Mereka penerima wasiat ini, jika wasiatnya berupa harta, maka penerima wasiat itu bukan ahli waris. Nah, sedangkan anak angkat bukan ahli waris, maka anak angkat boleh mendapatkan wasiat dengan ketentuan maksimal wasiat itu di bawah 1/3. Jadi kalau keluarga semua memberikan warisan kepada anak angkat, ya salah. Ya, tapi kalau wasiat nggak ada wasiat, Ustadz, ya sudah. Kalau nggak ada wasiat selesai. Ya, waris tidak ada, wasiat juga nggak ada, ya sudah. Terus gimana dong? Ya dia harusnya bersyukur karena dia telah dididik oleh orang tua ini. Sudah banyak kenikmatan yang diberikan kepada dia si anak angkat ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya, semoga bisa difahami pada Satya Rahadian di Bandung. Oke, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya masih via website. Kita angkat pertanyaan yang sudah masuk via telepon, Ustaz. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Romli ya, Bapak yang tadi ya? Pak Ali dari Medan. Oh, maaf, Bapak Ali di Medan. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Medan, Masya Allah. Ini begini Ustaz. Ya Pak Ali. Bolehkah seseorang memberikan wasiat kepada anak tiri yang bawaan dari ibunya? Atau apakah dia mendapat harta warisan? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, makasih Pak Ali teleponnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulullah ba'd. Itu tadi yang barusan kita jelaskan. Insyaallah. Ya, baru kita jelaskan bahwa anak angkat itu memang bukan ahli waris, berarti tidak berhak dapat warisan. Tapi kalau dia ada wasiat, maka dia boleh menerima wasiat. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan. Demikian Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami jawaban Ustaz ya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Miftah Riza di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pengadilan agama dan ibu saya berpendapat bahwa dalil kenapa istri mendapat 50% harta warisan suami adalah suami kerja mencari nafkah dan harta. Maka istri bantu melayani suami di rumah, menyiapkan makanan, melahirkan anak, merawat anak sehingga si suami bisa fokus kerja. Kalau bukan jasa istri untuk hal di atas, maka suami tidak bakal mempunyai harta sebanyak yang didapatkan. Dan hukum waris dalam Al-Quran hanya untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Apalagi zaman sekarang. Mohon nasihatnya Ustaz dari hal demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita mendengar pernyataan yang seperti ini, kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bukan karena istri, suami tidak akan mendapatkan harta sebanyak ini. Apakah yang memberikan rezeki itu adalah istri? Na'udzubillah. Ya, yang memberikan harta itu bukan istri. Kalau bukan karena istri, suami tidak akan mendapatkan harta sebanyak ini. Na'udzubillah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Karena Allah itu punya nama Ar-Razzaq. Dan Allah mempunyai nama Al-Qawi. Allah punya nama Al-Matin. Allah punya nama Razzaq.
berarti sifat Allah adalah memberikan rezeki kepada hambanya, bahkan kepada makhluknya semua. Allah itu maha kuat, berarti sifatnya adalah Allah maha kuat, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah. Matin, tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi apapun yang Allah tentukan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada semut yang bisa mendapatkan makanan. Kalau bukan karena Allah, tidak ada janin yang terbentuk dalam rahim perempuan. Kalau bukan karena Allah, manusia tidak akan bisa mendapatkan makanan. Allah yang memberikan rezeki semuanya. Allah Al-Mun'im, Allah yang memberikan kenikmatan. Allah Al-Muhsin yang memberikan kebaikan. Allah Al-Fattah yang membukakan semua pintu-pintu kebaikannya. Jadi jangan sampai kita mengutarakan kalau bukan karena saya. La taqulu law fa inna law taftahu abwaab syaitan. Jangan mengatakan andai kata. Karena andai kata itu adalah pintu syaitan yang menjauhkan kita dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari bisikan dan godaan syaitan. Yang kedua, pernikahan di dalam syariat Islam itu bukanlah materi, sehingga seorang istri yang melayani suaminya, seorang istri yang hamil, lalu lahir, lalu mendidik, merawat anaknya, itu semua bukan pasar dagangan. Ini bukan jual beli, dan ini bukan materi. Tapi pernikahan di dalam syariat Islam itu adalah ibadah. Karena Allah yang menyuruh. Fankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahlah kalian dengan wanita yang salihah, dengan laki yang saleh. Bahkan Allah jamin rezekinya, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau kalian tidak mampu, miskin, nanti Allah bikin kaya kalian. Jadi pernikahan itu ibadah. Jika kita niatkan ibadah, maka itu adalah pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena istri, bukan. Jadi inilah yang membedakan antara pernikahan dalam perspektif syariat Islam dengan pernikahan dalam perspektif kaum kafir orang barat. Adalah semua itu dinilai dengan harta. Islam tidak. Bahkan ma'at amta li nafsik falaka biha sadaqah, ma'at amta bihi ahlak falaka biha sadaqah. Makanan yang Anda sajikan, Anda berikan untuk diri Anda sendiri, itu bisa bernilai sedekah. Makanan yang Anda sajikan untuk keluarga Anda menyajikan makanan untuk keluarga Anda, ini adalah sedekah. Hatta mata ja'al fi imra'atika sedekah. Makanan yang Anda suapkan kepada istri Anda, itu adalah sedekah. Inilah perspektif syariat Islam, bahwa pernikahan itu adalah ibadah mulia. Ya, pernikahan ibadah mulia. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda, jika Anda memiliki kemampuan nikah, berarti pernikahan itu bukan sekedar kebutuhan sosial dan bukanlah ajang bisnis. Tapi pernikahan ini adalah memenuhi perintah Allah dan Rasul SAW. Ini ibadah mulia. Ya, ini ibadah mulia. Sehingga nafkah yang diberikan, istri yang memasak, istri yang hamil, istri yang merawat anaknya, mendidik anaknya, suami yang mendidik anaknya, semua ini adalah bagian jihad fi sabilillah. Ya.
Dan itu adalah kunci surga bagi seorang wanita. Wanita yang salihah siapa? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat. Taat sama siapa? Taat sama Allah, taat sama suaminya. Kemudian menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya. Ini adalah perempuan yang salihah, perempuan yang penghuni surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Jika wanita itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suaminya, silahkan Anda masuk surga dari pintu mana saja. Ya laha min ibadah. Ini ibadah mulia. Ya, jangan dihitung itu sebagai materi. Ya, maka kita tidak akan mendapatkan surga dan jauh dari surga bahkan azab neraka. Jangan terbuai dengan pemikiran-pemikiran barat. Waliyadzubillah. Ya. Jadi tidak ada yang namanya gonogini di dalam syariat Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada gonogini. Kalau Anda meyakini bahwa pernikahan ini adalah kebutuhan, ya, kenapa Anda pergi ke pengadilan agama? Pergi aja ke pengadilan negeri. Selesai kasus Anda. Ya, ini kan sebuah kondisi yang kontradiksi. Ketika Anda ada masalah, kenapa Anda mencari seorang ustadz? Ya, ini kontradiksi. Waliyadzubillah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada di dalam syariat Islam namanya harta dibagi 2 dulu sebelum dibagi warisan. Tidak ada. Itu adalah konsep untuk mereka semuanya. Tapi kalau untuk orang Islam ada Al-Quran dan hadis. Kalau dikatakan Al-Quran ini turun untuk orang Arab saja, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Turun buat semuanya. Buat Arab dan non-Arab. Oke. Coba kita lihat menunjukkan statement bahwa ini hukum untuk orang Arab. Menunjukkan bahwa Anda tidak faham. Bahwa para sahabat itu bukan semuanya, tidak semua mereka itu Arab. Ada sebagian dari mereka justru non-Arab. Ya. Ada sebagian dari mereka bukan Arab. Yang pertama kali masuk Islam, di antara mereka yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Haritha, bukan orang Quraisy, bukan orang Makkah. Kemudian di sana ada Bilal bin Rabah, bukan orang Arab. Ini deretan mereka yang pertama kali masuk Islam. Ada Suhaib bin Sinan yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi, bukan orang Arab, orang Romawi. Siapa lagi? Salman Al-Farisi yang disebut oleh Rasulullah SAW Salmanu minna. Salman ini termasuk Ahlul Bait, tapi kenyataan Salman ini bukan orang Arab, dari Persia. Subhanallah, jamaah. Ya. Jadi di dalam tubuh mereka yang baru pertama masuk Islam, ada di antara mereka yang bukan orang Arab. Tapi Al-Quran turun di tengah mereka untuk semua. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat, Islam tersebar sampai ke negeri yang masuk ke dalam Asia Tengah, masuk ke Afrika. Berarti sejak sahabat Islam hilang, begitu? Karena sejak zaman sahabat sudah banyak yang non-Arab masuk. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW diutus untuk semua. Bu'ithtu ilan nasi amah. Saya diutus oleh Allah kepada semua manusia. Dalam hadis yang sahih,
Bu'itsu ilal aswadi wal ahmar. Saya diutus kepada yang merah dan yang hitam. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan non-Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dan paling bertakwa. Jadi Al-Quran ini untuk semua manusia. Semuanya. Untuk Arab dan untuk non-Arab. Untuk semua yang menginginkan surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau kembali kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, berarti dia mau masuk surga, kepengen masuk surga. Berarti kalau dia tidak mau Al-Quran, dengan mengatakan Al-Quran ini untuk orang Arab, Rasulullah SAW untuk orang Arab, berarti dia tidak mau masuk surga. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan statement yang seperti itu, para jemaah, kalau Anda mengatakan hukum waris untuk orang Arab, berarti sama pula salat juga diturunkan di tengah mereka. Ya. Wudu juga disyariatkan di tengah mereka. Salat di tengah mereka. Zakat juga di tengah mereka. Puasa juga di tengah mereka. Haji juga di tengah mereka. Semua di tengah mereka. Kalau Anda mengatakan itu, berarti Anda membuang yang namanya Islam. Berarti Anda membuang yang namanya Al-Quran. Berarti Anda membuang yang namanya Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mengatakan begitu, dia membuang rukun Islam dan rukun iman. Bertobatlah kepada Allah. Kembalilah ke jalan yang benar. Semoga Allah meneguhkan iman kita dari seruan-seruan orang kafir yang seperti ini. Semoga Allah mengembalikan diri kita ke jalan yang lurus. Ya mustabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak ini, di atas Quran dan Sunnah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua. Tapi kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz via website dari Abu Diyah di Kota Batu, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana memiliki istri dan 3 anak, diantaranya 2 perempuan dan 1 laki. Istri Ana meminta Ana menghibahkan rumah untuknya agar ketika Ana meninggal dunia, rumah itu bisa dijual dan digunakan untuk biaya hidup bersama 3 anak. Karena istri merasa bahwa wanita yang ditinggal mati suami tidak baik untuk keluar rumah mencari nafkah, baik dengan berdagang atau bekerja, dan khawatir akan keberlangsungan hidup. Sedangkan Ana merasa jika rumah dihibahkan ke istri, maka harta waris menjadi lebih kecil. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari Abu Diyah di Batu, barakallahu fik. Semoga Allah memberikan hidayah buat kita. Saya membaca dari pertanyaan ini mencerminkan iman kita sama Allah ini kerupuk ini jemaah. Kita ini enggak tawakal sama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Andai kalian itu bertawakal kepada Allah, kamu serahkan apa yang akan terjadi yang belum terjadi kepada Allah. Serahkan apa yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi.
semuanya. Serahkan urusan kita sama Allah. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana burung itu pagi-pagi pergi dari sangkarnya dengan perut yang kosong. Lalu sore dia pulang dengan perut yang sudah terisi penuh. Bahkan dia sudah membawa tentengan-tentengan makanan untuk anak-anaknya yang di sangkarnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sama Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Lam yamsashum su. Mereka yang menyerahkan semuanya sama Allah, cukup Allah yang nolong saya. Saya serahkan semua sama Allah. Maka mereka akan penuh dengan karunia Allah. Penuh dengan nikmat rezeki dari Allah. Dan tidak ada keburukan yang akan menimpa mereka. Ini ungkapan. Nanti kalau suami saya meninggal, nanti saya nggak bisa gimana ngasih makan anak-anak. Kok takut ya? Sempit sekali pola berpikir kita. Kita ini orang beriman. Qul amantu billah. Katakan aku beriman sama Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Aku ridha Allah yang mengatur urusan saya. Aku ridha Allah yang berkuasa dalam kehidupan. Aku ridha Allah yang memberikan nikmat kebaikan semuanya. Aku ridha. Dan aku ridha Islam yang telah mengatur kehidupan saya dengan dalil Quran dan hadis. Aku ridha Muhammad bin Abdullah sebagai panutan dan contoh kita dalam beribadah, beramal. Ridha, aku ridha. Serahkan semua sama Allah. Apa yang akan terjadi? Yang penting saya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Saya berdoa. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Jangan kecil hati, jangan kerdil kita menghadapi apa yang belum terjadi. Yakini bahwa yang terbaik pasti akan ada pada diri kita. Ana inda dhanni abdi bi, saya akan berjalan sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau prasangka kita kecil, kerdil, kita akan jauh lebih kerdil lagi. Tapi kalau prasangka kita baik sama Allah, besar hati kita, maka gunung akan kudaki, lautan kuseberangi. Ya akhi fillah, jangan berpikir kecil. Yang kedua, doain suami Anda untuk mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga, kalau Anda mengatakan ini rumah kalau dihibahkan kepada istri, saya akan bisa leluasa. Siapa yang bilang? Realita mengatakan tidak. Justru yang terjadi sekarang dalam kasus-kasus waris yang saya pribadi mengalami dalam hal ini adalah ketika harta itu dipegang oleh istri, justru malah anak-anak ini terbengkalai. Ini fenomena yang terjadi. Illa man rahimah rabbuh. Ada kasus-kasus yang sedikit sekali yang benar-benar seorang ibu memperhatikan. Ya. Jadi justru ketika harta itu dipegang oleh seorang istri, Anda tahu sebelum saya live siaran ini, ada orang tahu-tahu tiba-tiba WA ke saya dengan WA yang marah. Kecewa, bukan marah sama saya, kecewa atas apa? Perlakuan orang tua dan ibunya, mertuanya, ibunya, ayahnya. Kenapa mereka ini orang tua yang zalim sama anaknya? Tolong Ustadz bikin kajian menyadarkan orang tua biar gak zalim sama anak. Ini WA sebelum saya live kajian ini jemaah. Sebelum saya duduk di kursi ini. Ini fenomena yang terjadi. Jangan kita ini pede dengan apa yang kita, saya insya Allah bisa. Saya bisa. Sombong ini jemaah. Jadilah kita orang yang tawadhu'. Ma tawadhu'a 'abdun illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba yang merendah, pasti Allah akan mengangkat derajat. Oh saya bisa, jangan khawatir, saya akan bisa mensejahterakan. Tong kosong bunyi nyaring. Jangan ya ibu, ini menyedihkan pernyataan ini.
Kamu kasih ke saya, nanti saya bisa ngatur. Alamat. Jadi kesimpulannya apa? Tunduklah, patuhlah kita dengan aturan Allah. Ya tunduk, patuh dengan aturan Allah. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman laki perempuan kalau diajak kembali kepada Allah, dia mengatakan, saya dengar ini ayat-ayat Quran, saya mau taat, sudah. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang yang beriman laki maupun perempuan, kalau Allah sudah menentukan hukum, dia tidak akan nawar. Kasihkan saya aja, nanti pembagiannya akan lebih adil daripada waris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ini? Ya mohon maaf, saya hanya ingin menggugah kita agar kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyan wa rasula. Sami'na wa ata'na. Inilah orang beriman. Jangan diperturutkan. Suami saya Anda masih hidup, berdoa untuk kebaikan dunia akhirat. Sudah, jangan mikir dunia, kita mikir akhirat. Pasti Allah jadikan dunia itu akan datang kepada kita walaupun kita tidak menyukainya. Demikian hadits Rasulullah SAW. Fikirlah untuk akhirat, pasti kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Kita berpikir dunia, kita tidak akan mendapatkan akhirat. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Abu Diah di Kota Batu, Jawa Timur. Semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Amin. Allahumma. Nah, begitu sama aja ya Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa beramal soleh. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir. oh,